Afwan Bib, bagaimana cara berwudu kalau di badannya itu banyak selang dikarenakan sakit? Kalau selangnya itu bercampur dengan najis, maka dia tidak perlu berwudu dan juga tidak boleh tayamum. Kenapa? Tujuan wudu dan tayamum ini mengangkat hadas, sementara dia masih terus berhadas. Maka selama dia sakit, nggak perlu wudu, nggak perlu tayamum, sholat saja tanpa wudu dan tayamum. Sholatnya itu untuk menghormati waktu. Kalau sudah sehat, diqadha sholatnya. Beb, apa benar dalam niat sholat 5 waktu harus di dalam hati? Mohon kasih caranya Beb, biar tidak salah dalam ibadah. Ini sudah kita bahas tentang niat sholat. Niat sholat itu harus ketika takbiratul ihram. Ya. Kapan niat sholat? Contoh kita mau sholat isya. Takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dari awal kita mengucapkan Allah, huruf alif dari huruf lafzul jalalah Allah sampai akbar, huruf ro daripada kata akbar, Allahu Akbar. Selama itu dalam hati kita main usolli fardhal isya'i, kalau jadi imam imaman, kalau jadi makmum makmuman. Itu saja yang wajib. Imam makmum tidak wajib. Yang wajib usolli fardhal isya'i, usolli fardhal subhi, usolli fardhal maghribi, usolli fardhal dhuhri, usolli fardhal asri. 3 itu saja yang wajib. Imaman sunnah, makmuman wajib disebut tapi enggak harus takbiratul ihram. Afdolnya ketika takbiratul ihram. Nah, otomatis diucapkannya dalam hati. Kenapa? Lisan kita sedang sibuk membaca takbiratul ihram. Oke. Berarti kalau kita niat selama ini sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, usolli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan makmuman mustaqbil qiblatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu apa hukumnya? Sunnah. Yang wajib yang tadi bersamaan dengan takbiratul ihram. Apa benar sholat bacaannya tidak boleh dalam hati? Mohon penjelasannya. Tergantung. Kalau rukunnya rukun qauli, tidak boleh dibaca dalam hati, karena dia harus rukun qauli, harus diucapkan. Apa rukun qauli? Takbiratul ihram yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir. Yang keempat, sholawat sama Nabi. Yang kelima, salam. 5 ini nggak boleh dalam hati. Harus kalau kita jadi imam dan suara kita besar, ketika harus dibesarkan, dibesarkan. Tapi kalaupun kita tidak jadi imam, jadi makmum, minimal sir, kuping kita sendiri yang mendengar. Tapi dalam hati tidak sah. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Wallahu a'lam. Ada lagi bertanya? Silahkan. Beb, bagaimana hukumnya ketika mengqadha sholat di waktu subuh dan asar? Naam. Kalau qobliyah subuh atau qobliyah asar, atau sebelum subuh sebelum asar, mutlak boleh. Ini kan nggak dijelaskan ya, qobliyah atau ba'diyah. Kalau sholatnya itu sebelum duhur, sebelum subuh atau asar, itu mutlak boleh. Yang menjadi masalah mengqadha setelah subuh atau setelah asar, karena itu adalah waktu-waktu yang tidak atau ada 5 waktu-waktu termasuk yang diharamkan untuk sholat. Ini udah pernah kita bahas. Saya nggak akan membahas lebih dalam lagi. Sholat apa saja yang diharamkan? Tidak semua sholat. Tamam. Oke. Kalau misalnya kita nggak sholat duhur, tamam, terbangun waktu asar, maka kita harus segera mengqadha sholat duhur yang kita tinggalkan karena tadi kita tidur. Tamam. Nah, apakah harus sebelum sholat asar atau sesudah sholat asar kita mengqadhanya? Kalau mengqadhanya itu cuman sekali-kali,
Artinya sekali itu aja kita mau kodok sholat duhur, maka nggak apa-apa kita sholat asar dulu, setelah itu kita kodok sholat duhur setelah sholat asar, boleh. Tapi jadi makruh kalau misalnya kita menjadikan rutinan, kita setahun nggak pernah sholat asar, contoh, terus mau kita kodok, saya mau ngerjakan 1 kali sebelum asar, 1 kali setelah sholat asar. Nah, kalau kita jadikan rutinan terus-terusan setelah sholat asar atau setelah sholat subuh, hukumnya makruh tapi tidak haram. Hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tapi kalau sekali-kali tidak masalah, boleh.